rencana yang Bapak ini pada C, proses gimana? C, lem, A, C, A, cik, lem. Oke, Pak. Oke, makasih, Pak. Tunggu lagi. Teman-teman, nanti untuk media yang akan meliput akan diikuti oleh Dewas. Ya. Tentu saja siapa ditugaskan oleh media apa, nanti yang saya kira nanti untuk disampaikan kepada Dewas supaya disiapkan media. Yang pertama soal siapa yang tampil ya, kami tegaskan lagi, tampil itu maksudnya tampil yang berdebat ya. Jadi kalau besok malam kesempatan pertama adalah debat capres, maka yang tampil di panggung untuk berdebat hanya capresnya saja. Kemudian ini sama dengan Mbak Anissa, Mas Iqbal, kemudian Mbak Gresia, kurang lebih hampir sama ya, supaya debatnya ini nggak terkesan monoton, nggak seperti antara cerdas cermat, ada interaksi atau tidak. Kami pastikan bahwa di dalam rundown itu justru kesempatan antar calon untuk berinteraksi itu berdasarkan untuk debat pemilu 2024 itu lebih banyak. Sebagai gambaran begini, pada kesempatan pertama itu nanti saya sampaikan bahwa panelis akan menyusun 18 pertanyaan. 18 pertanyaan itu kan ada 6 segmen. Berarti ada 3 pertanyaan yang disiapkan untuk masing-masing segmen. Satu segmen ada 3 pertanyaan. Kemudian masing-masing calon, masing-masing peserta debat capres itu nanti sebelum memasuki perdebatan mengambil dulu secara apa itu namanya acak akan dapat pertanyaan yang mana, itulah yang akan disampaikan oleh apa itu namanya moderator. Dan setelah mendapatkan itu, misalkan kesempatan pertama si calon A misalkan ya, itu kemudian
calon B dan C diberikan kesempatan untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh calon A. Dan setelah menanggapi, calon A juga diberikan kesempatan untuk menanggapi balik supaya kemudian clear di bagian perdebatan itu. Tapi pada dasarnya di bagian awal sebelum masuk kepada pertanyaan, masing-masing diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi misi program sesuai dengan tema pemerintahan, pemberantasan korupsi, HAM, pelayanan publik, dan lain-lain. Nah, pada dasarnya pada kesempatan menyampaikan visi misi program terlebih dahulu dalam durasi yang ditentukan, dan kesempatan berikutnya pendalaman, istilahnya pendalaman dengan cara apa? Mengambil daftar pertanyaan secara acak. Kemudian demikian juga seterusnya giliran si B misalnya mengambil daftar pertanyaan, dia akan menjawab, dan kemudian diberi kesempatan calon A dan calon C untuk mengajukan pertanyaan. Demikian juga nanti calon B diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan atau respon dari calon yang lain, dan seterusnya. Kemudian itu untuk sesi 1, sesi kedua ya, setelah visi misi. Kemudian yang ketiga juga demikian. Itu juga kesempatannya adalah mengambil pertanyaan dan seterusnya sebagaimana yang kami sampaikan. Jadi boleh dikatakan dari segmen-segmen yang disediakan itu kesempatan untuk berinteraksi antar calon, boleh dikatakan lebih banyak lah. Lebih banyak maksud saya dari rundown yang ada, kesempatan untuk boleh dikatakan yang menyampaikan sendirian tanpa tanggapan yang soal menyampaikan visi misi program. Nah setelah itu untuk pendalamannya modelnya tadi, pendalamannya dengan dilakukan pertanyaan. Dan kemudian yang paling akhir sesi ke-6 itu adalah pernyataan penutup atau closing statement. Jadi dari 6 segmen itu yang masing-masing capres diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi misi tanpa diajukan pertanyaan, itu sesi pertama atau segmen pertama. Kemudian segmen ke-6 adalah penyampaian closing statement atau pernyataan penutup. Nah, segmen kedua, segmen ketiga, segmen keempat, segmen kelima semuanya modelnya interaksi antar calon dengan pertanyaan yang diajukan atau disiapkan oleh panelis. Sehingga dengan begitu diharapkan nanti ada kesempatan calon itu menyampaikan pandangan-pandangan tertentu terhadap tema yang telah ditentukan sesuai dengan pertanyaan yang diperoleh melalui acak tadi itu, dan kemudian calon yang lain diberi kesempatan untuk menanggapi, dan calon yang menjawab pertanyaan tadi diberikan kesempatan untuk menjawab bagian akhir untuk menanggapi tanggapan-tanggapan dari masing-masing calon yang lain. Gambarnya demikian, sehingga segmen 2, 3, 4, dan 5 itu boleh dikatakan semuanya interaktif antar calon, tentu dipandu oleh moderator. Kemudian yang berikutnya soal atribut. Ada tata tertib begini: pada saat debat berlangsung di dalam area debat, sebagaimana yang kita ketahui di sini, pendukung tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye. Satu-satunya boleh pengecualian adalah atribut yang melekat di tubuh, jadi pakaian. Yang lain-lain tidak diperbolehkan, sehingga nanti begitu masuk arena, tim dari KPU tentu akan melakukan semacam screening atau sterilisasi untuk memastikan bahwa tidak ada alat atau alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang dibawa oleh tim pendukung. Satu-satunya yang boleh adalah yang melekat di bagian ya pakaian. Kira-kira itu. Kemudian yang nonton bareng tidak jadi dilaksanakan karena semua televisi akan merelay atau menyiarkan secara langsung, bukan hanya televisi tapi semua platform-platform yang kaitan dengan penyiaran termasuk radio,
streaming dan segala macam semuanya diberikan akses untuk menyiarkan debat capres. Saya kira itu teman-teman sekalian. Kalau dari pertanyaan para panelis ini kira-kira dari KPU sendiri apakah sudah dinilai sudah cukup untuk mewakili seluruh tema yang ada begitu ya? KPU gak akan memberikan arahan-arahan seperti itu mas. Jadi banyak di panel ini kita sampaikan bahwa temanya ini untuk debat pertama pemerintahan, pemberantasan korupsi, pelayanan publik, penguatan demokrasi, HAM, kemudian kerukunan warga, penanganan hoax. Jadi 6 subtema itu kita serahkan sepenuhnya kepada tim panelis. Jadi tidak memberikan arahan ini dan itu. Jadi yang penting menggambarkan bahwa presiden wakil presiden itu akan bertugas kan 5 tahun ke depan, sehingga yang digambarkan kurang lebih konteks sekarang dan masa depan situasi yang dihadapi. Pada saat itu nggak ada follow up question dari moderator terkait pertanyaan, misalnya kan ambil pertanyaan dari panelis nih, tapi tidak ada follow up question dari moderator hanya memandu jalannya. Betul. Mengapa itu nggak didesain supaya misalnya panelis atau moderator diberi ruang untuk pertanyaan pendalaman ini biar aja ditanya langsung. Ya. Tadi kan bertanyanya malah yang mengenai calon, bukan moderator. Kesempatannya kan langsung calon. Nggak ada. Nah, semuanya kan melalui moderator. Apa-apa yang menjadi gagasan panelis dalam bentuk rumusan pertanyaan itu menyampaikan nanti moderator. Ya, dan memimpin perdebatan. Jangan lupa memimpin dan memoderatori atau memoderasi perdebatan. Mas, apa pertimbangannya untuk tidak memberi ruang supaya para panelis ini tidak mengajukan pertanyaan pendalaman? Ini kan soal hal teknis saja sebetulnya. Kalau seperti itu kesempatan antar capres berinteraksi berkurang. Justru yang kita utamakan ini kan interaksi yang paling banyak adalah interaksi antar calon. 6 segmen itu 4 segmen sendiri yang kemudian interaksi langsung antar calon. Ini sekali lagi koridornya adalah tema yang diajukan itu, dan tentu saja masing-masing punya strategi untuk menjawab sebagaimana visi misi program yang sudah dirumuskan oleh masing-masing pasangan calon. Mas, untuk membatasi tidak keluar dari tema itu seperti apa untuk metodenya? Sudah ada tema kan, lalu subtemanya ada 6. Nah inilah yang digunakan oleh tim panelis untuk menyusun pertanyaan. Jadi yang akan merumuskan supaya nggak keluar dari tema perdebatan itu ya dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Berarti kalau nanti ada paslon yang keluar istilahnya keluar topik gitu ya Pak, terus sudah pertanyaannya udah jelas, berarti tugas moderator ya Pak ya? Enggak, itu kan terserah calon. Dia mau jawab apa aja kan terserah dia. Biar publik pemilih nanti kan buat penilaian ya. Kalau pertanyaan begini responnya gimana, cocok apa enggak, nyambung apa enggak, kontekstual apa enggak kan bukan lagi penilaiannya si moderator, diserahkan pada publik yang membuat penilaian. Mas, misalnya capres yang lagi menanggapi jawaban Pak calon lain nih, misalnya calon A ngambil pertanyaan, kemudian calon B diberikan kesempatan menanggapi kan, tapi calon B justru misalnya malah memaparkan programnya dia alih-alih menanggapi jawabannya calon A, itu diperbolehkan nggak? Ya kan sudah disampaikan dalam rapat-rapat dengan pasangan calon, kita sama-sama paham. Mas, berarti kan kemarin katanya KPU bilang demi menjamin pertanyaan tidak bocor ke paslon kan setelah KPU menerima akan disegel gitu kan, lalu diserahkan ke moderator. Nah itu KPU sudah menerima pertanyaan dari panelis, kira-kira kapan? Masih kerja, besok insya Allah. Besok. Jam berapa Mas besok ini diserahkannya dalam pengamanan fiskal dari panelis? Besok pagi lah. Itu bos. Mas, isu lain Mas? Terakhir Mas, untuk lebih lebih menarik itu dari KPU sendiri, apa sih yang akan ditawarkan itu Mas debat capres-capres ini? Menarik atau tidak itu KPU kan nggak bisa mengklaim. Nanti akan membuat penilaian menarik atau enggak audiens setelah debat ini selesai. Itu bos. Selain Mas soal yang awal kan awalnya KPU mengajar skema debat itu
untuk capres dan cawapres ini diberikan kesempatan ya Pak ya? Enggak kan keputusannya bukan itu. Iya. Kita bicara itu. Awalnya kan juga seperti itu ya Pak ya. Mungkin boleh dijelaskan juga nggak Pak pertimbangannya mengapa KPU awalnya memberikan usulan seperti itu Pak? Namanya juga diskusi awal mas. Ya. Udah itu aja. Mas terakhir Pak, besok kan debat dimulai pada pukul 19.00. Iya. Dan ada acara makan malam dulu sama para paslon, berarti nanti sterilisasi jam berapa? Mas? Ya intinya jam 19 mulai kehadiran ya sebisa mungkin sebelum jam itu. Karena soalnya kan ini berkaitan dengan waktu penyiaran. Koordinasi dengan tim pengamanan seperti apa? Sudah disiapkan koordinasinya, pengamanan di dalam, pengamanan lalu lintas di luar, dan terutama pengamanan masing-masing capres cawapres. Mas ada penolakan atau panelis yang diusulkan pertama dia mereka menolak, ada yang menolak untuk tidak menjadi panelis Saya nggak tahu ya, intinya kan kita sudah menyampaikan soal bersedia atau tidak bersedia kan masing-masing punya alasan. Juga ditanyakan kepada yang bersangkutan. Mas, soal kebocoran data minggu kemarin kan BSSN sudah menyerahkan hasil Besok kongres. besok kan jember sebelum debat Sebelum debat. Oke. Oh, mepet banget. Ya nggak mepet. Kebocoran data langsung debat. Ya clickbait gitu. Saya kan Itu ngikut. konsultan. Itu bos. Oke. nggak jadi Pak ya? Apa? Cocokan dengan ini saya bos. Cocokan dengan ini. Mencocok Hmm. cocok logi Iya, maksudnya Betul. dicocok Capres logi gitu. cawapresnya dapat dari mana? Orang dalam Pak, katanya. Itu dapat dari mana? Katanya. Karena kita nggak. Benar ya Pak? Karena kita nggak pernah mempublikasikan loh. Tapi benar Pak ya Pak? Saya nggak mau mengkonfirmasi, saya tanya dulu dapatnya dari mana.